Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Diharapkan semoga selalu always dan always selalu anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Begitu juga atas doa-doa baiknya yang diberikan untukku dan keluarga. Aku menghaturkan terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan kebaikannya untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, ya. Maka ini adalah seri yang kedua. Tuh, kasih air dikit tuh. Ini seri yang kedua, ya. Aku kemarin mengatakan sebetulnya polemik itu terjadi antara Islam dan Yahudi, ya, tentang sebuah penyalipan di mana orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah menyalibkan Kanjeng Nabi Isa, ya. Dan kita tahu itu dibantah, dimentahkan oleh Islam, ya, dan penjelasan itu ada di surat keempat, ya, surat An-Nisa, diawali dari yang nomor ayatnya 157 sampai 158, ya. Jadi jelas antara Yahudi dan Islam. Dan aku mengajukan sebuah pertanyaan, ya, kenapa fakta di lapangan lalu justru yang kebakaran jenggot si Kristennya, gitu loh, ya. Padahal sebetulnya kita itu kan memberikan pembelaan justru untuk kehormatan Kanjeng Nabi Isa yang teman-teman Kristen sebut sebagai Yesus. Justru Yesusnya yang nggak terima, gitu loh, ya. Jadi misalkan si A dengan si B itu sedang berpolemik, nggak tahu ucuk-ucuk gitu, ya. Orang Jawa bilang ucuk-ucuk, orang Sunda bilang ucuk-ucuk. Kok nggak ada hujan, nggak ada angin, kok Kristen masuk ke dalamnya, justru dia yang nggak terima, gitu, ya. Nah, aku bilang kenapa, ya, kenapa? Kan kita harus tahu kenapa justru Kristen yang merasa keberatan. Yang anehnya lagi padahal kita membela kehormatan Kanjeng Nabi Isa, ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa Islam itu menghormati Kanjeng Nabi Isa, ya. Salah bila ada yang memandang bahwa Islam itu tidak menghormati Kanjeng Nabi Isa. Enggak begitu. Ya, buktinya ini, ya. Oke. Sekarang kembali aku tanya, kenapa Kristen kok enggak terima? Kok ucuk-ucuk nyampur aja
masuk ke dalam, padahal itu kan polemik antara Yahudi Islam. Yahudinya sendiri sekarang cuek bebek, mau disalib kayak mau enggak kayak bukan urusan gue. Ya. Nah, pertanyaan, kenapa Kristen kok ucuk-ucuk nyampur aja, ikut-ikut masuk ke dalam padahal nggak tahu urusannya? Itu tidak akan aku jawab di sini karena itu sudah dijawab dalam kajian yang utuh yang aku bilang, maka kalian bisa mereferennya di sana. Itu nanti dibikinkan playlistnya ya. Itu ada 11 seri gitu ya. Kenapa aku tidak jawab di sini? Karena ini bukan komparasi. Bukan komparasi Islam dan Kristen tentang Yesus tersalib atau tidak, bukan ya. Itu nanti komparasinya bisa kamu temukan ini loh ya. Bentar. Ini Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi seri 1. Ini. Sudah? Ke bawah gini. Ya, ini yang seri 1 ya. Semuanya ada 11 seri kira-kira. Bisa kamu lihat di sana. Kok di sana itu lengkap dia ya. Di sini kan hanya memenuhi pertanyaan dari teman kita dan itu perspektifnya Qur'ani. Makanya aku tidak membawa Injil masuk ke sini gitu ya. Supaya sistematik gitu ya. Sistematik. Ini murni dari sudut pandang Qur'ani, tidak mengkomparasinya dengan Injil ya, tidak. Jadi murni dalam sudut pandang Islam. Karena pertanyaannya juga begitu. Ya. Karena nanti kalau tak bawa ke sini jadi campur-campur dia, nggak sistematik gitu. Ya. Oke, silahkan dihunting ke YouTube yang sudah aku bilang tadi ya, dengan tajuknya Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi ya. Di sana tinjauan antropologisnya ada, teologisnya ada, politisnya juga ada. Nanti itu ujung-ujungnya politis. Makanya sekarang orang-orang Islam itu ada Dajjal itu tenang-tenang saja karena dia sudah digobloki oleh sebuah dongeng. Dajjal itu nanti mau hari kiamat gitu. Sehingga kalau sekarang ada Dajjal dia tenang-tenang baik. Kalau kami di Medan bilang, di Siantar bilang, tenang-tenang saja, bah. Padahal ada Dajjal di depan hidungnya, dia tenang-tenang saja. Karena sudah disuntik dongeng, Dajjal itu nanti mau kiamat. Itu yang bikin kacau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya, aku recommended ke sana ya. Kalian tonton ke sana kalau mau lebih rinci. Karena ini hanya melayani dari pertanyaan rekan kita dan ini perspektifnya Qur'ani ya, tidak mengkomparasi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sana, terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional ya. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai wujud apresiasiku terhadap kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama ya, perdana dari Mbak Gispati Soleha kita ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Palu ya. Di Palu. Berikutnya kita terbang ke Semarang ya. Ke rumahnya di Masunse. Semarang kali ini banjir. Hadir menyimak kajian Gus. Semoga channel ini selalu eksis dengan menggunakan akal. Salam Islam rasional. Oke. Salam Islam rasional juga untukmu. Ya. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik. Nah, jadi kita sekarang terbang ke Sumatera. Sidamanik. Hadir menyimak kajian, menambah pengetahuan, semoga sehat selalu Gus. Oke. Terima kasih. Berikutnya Kang Mas Jian Reksa. Dari Borneo juga ini ya. Kajiannya opo iki? Tolong jangan singkat-singkat, aku nggak begitu gaul baca singkatan. BGS apa tuh? Bagus.
Kajiannya bagus, ditunggu seri keduanya. Salam rasional dari Borneo. Oke, untuk Kang Mas Jian Reksa, salam juga untuk keluarga yang ada di Borneo. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, salam Islam rasional. Nah, itu teman kita yang dari Borneo itu sudah ada berapa tuh? Ada 3 ya. Kalian bisa saling bersilaturahmi. Siapa tahu bisa ketemu juga kalau tidak begitu jauh kan, menambah ikatan silaturahmi kita semakin erat. Kemudian soleha kita Mbak Aisyah dari Surabaya. Mantap penjelasannya, Gus. Para tetua Yahudi ingin membunuh dan melucuti harga diri Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan dan mengangkat derajat Nabi Isa. This is right. This is good. ini cerdas ini, ya. Tapi kan sulit memberikan ini, menjelaskan pemahaman ini seperti yang Mbak Aisyah sampaikan itu kepada saudara-saudara kita yang sudah berkarat, ya, disuntik dongeng-dongeng cerita tentang ada orang bisa hidup di awang-awang. Sulit. Seperti aku bilang, perjuangan kita itu perjuangan edukasi dalam domain kultural. Karena kita tidak punya kemampuan struktural, sulit. Kita hanya mengharapkan kesadaran mereka untuk, ya jangan beragama dengan roda 3 terus lah. Sekali-sekali coba, siapa tahu nanti terus bisa roda 2 gitu. Ya. Dongengnya itu ya mbok dikurangi lah gitu ya. Benar, ini sudah disimpulkan oleh Mbak Aisyah ya. Nggak ngerti Mbak Aisyah ini Surabayanya mana juga nggak tahu aku. Surabayanya itu kan luas ya. Berikutnya Citra Animation. Medan kembali hadir. Kalau Medan itu aku yang ingat PSMS Medan gitu kalau kami bilang. Dulu ada jagoannya namanya Nobon. Kipernya namanya Sopo gitu. Roni Paslah. Oh, itu jagoan-jagoan dari Medan. Sekarang enggak tahu, aku enggak ngikuti sepak bola sekarang karena enggak suka. Karena sekarang itu enggak ada romantisme kedaerahannya ya. Sebuah kelompok sepak bola ya tinggal kuat-kuatan dia beli pemain satu bisa pindah sana, pindah sini. Aku enggak begitu suka ya. Kalau dulu tahun 70-an, 80-an tuh masih mending ya. Tapi 80-an setelah ada Galatama juga aku enggak suka ya. Kalau dulu kan Medan lawan mana? Persebaya lawan mana? Persija Jakarta, Persib Bandung gitu dulu. Ya, makanya kalau nyebut Medan aku ingatnya itu Nobon. Dulu ada back dari Medan Nobon itu lumayan dan kipernya itu seperti palang pintu besi itu ya. Jagoan Roni Paslah. Oke. Selalu always dan always selalu dan anti skip anti download. Ya baguslah, alhamdulillah ya. Supaya ada ikannya yang masuk. Salam Islam rasional, oke. Pak Guru, kemarin saya lihat ada komentar dari salah satu viewer yang menyarankan untuk Pak Guru jadi tim penterjemah Kemenak. Kalau boleh saran gak usah nunggu Kemenak Pak Guru. Mantap kalau Pak Guru mau buat sendiri terjemahan Al-Quran. Translation by Subandi T. Sukoco. Nanti diberi juga komentar dari Pak Guru di bawahnya untuk ayat-ayat yang perlu penjelasan. Nanti saya borong kalau sudah jadi. Hehehe. Untuk kami-kami inilah para murid ya. Insya Allah murid-murid bakal order dalam bentuk file digital atau fisik. Dua-duanya sedap. By the way, saya ini lanang Pak. Oh, kamu Bani Adam, tak pikir Bani Hawa ya. Demikian Pak Guru, sehat selalu. Oke, terima kasih atas doanya dan terima kasih atas harapannya ya, tapi sepertinya enggak lah ya. Enggak dulu lah ya. Kalau aku harus menerjemahkan ya. Itu bukan proyek bisa selesai dalam 1 tahun itu. Ya, menerjemahkan Al-Qur'an. Aku punya cerita dari teman Jakarta, berarti dia kan bukan Jawa, dia Betawi.
Ya, tapi dia ngerti bahasa Jawa dan dia mengatakan dia lebih gampang memahami Al-Quran itu ketika dijelaskan dalam edisi Jawa. Karena apa? Jawa itu mempunyai kelengkapan bahasa yang cukup lumayan. Ya, cukup lumayan. Seperti beras saja itu Jawa itu macamnya banyak. Ada beras, ada menir, ada gabah. Coba. Ya. Beras, menir, gabah. Itu beras saja. Nanti kalau kelapa itu ya macam-macam. Ada belulo, ada cengkir, ada degan. Itu macam-macam. Jatuh juga gitu. Ada roto, ada tibo, ada ndelosor, ada gemblak. Macam-macam. Ada gendong, ada mikul. Nah, itu gimana ya? Terinci gitu ya, terinci gitu. Nah, jadi tentang menerjemahkan Al-Quran itu kalau aku ya enggak dulu lah ya. Cukup aku memberikan apa yang bisa aku berikan dalam kajian-kajian ini dulu ya. Biar yang lebih yang lebih punya waktu, lebih kuat dalam segalanya ya. Kuat secara finansial, kuat secara ekonomi, kuat secara pengetahuan ya. Karena itu jangan kamu kira 2-3 bulan bisa selesai itu perlu biaya itu ya. Oke, begitu untuk Citra Animation ya yang ada di Medan. Salam untuk keluarga di Medan. Berikutnya Kang Mas Halim Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Ambon hadir Tuan Guru, izin menyimak. Monggo silahkan ya. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Kami akan setia menanti kelanjutannya. Doa terbaik kami kepada GM sekeluarga yang selalu dalam perlindungan kasih juga sayangnya Allah Subhanahu wa taala, agar selalu sehat walafiat dan diberkahi logistik lebih dari yang dibutuhkannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas kebaikan doanya ya. Betul, logistik itu perlu karena logika itu nggak jalan tanpa logistik. Catat ya. Logika nggak jalan tanpa logistik. Sekuat apapun logikanya, kalau nggak dikasih logistik, dia macet gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Halim Rais. Salam untuk keluarga di Ambon Manis. Berikutnya untuk Sera Kreatif. Mantap kajiannya. Ini sepertinya ini ya. Junior kita ya. Oke. Mantap kajiannya, semoga semakin menguatkan iman dan membuka wawasan. Juga ikut membentengi dari upaya pemurtadan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Tante Sopiatul sopo ki, ra kenal lagu. Tante Sopiatul juga pernah mengkritik seputar ayat ini yang menurut dia kejanggalan. Bagaimana bisa Isa dan Musa hidup dalam satu zaman? Siapa bilang Isa dan Musa hidup dalam satu zaman? Maaf Tante Sopiatul, sudah jauh kesalahannya dalam memahami Al-Quran. Makanya JM selalu mengajak untuk mengkaji original teks. Mantap. Ya orang ngawur itu, dia itu tante ngawur gitu aja. Tante ngawur. Siapa yang bilang bahwa Isa dan Musa itu hidup sejaman? Terima kasih untuk Kang Mas Zahera Kreatif ya. Memang kita harus merujuk ke original teks, dan itu sebuah keunggulan Islam di mana kitab sucinya masih dalam edisi original teks ya. Ya memang Allah melindunginya dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga, nggak tahu di mana nih, nanti tolong kalau komen disebutkan dari mana asalnya. Berikutnya Kang Mas Ramadan. Salam Islam rasional. Wonosobo hadir Gus. Oke, terima kasih komen saya dibahas di kajian ini. MBR Tenda itu nama usahaku. Oh, diam-diam kau pengusaha juga ya. Ramadan itu nama asliku. Salam kenal ya Gus. Terjawab sudah sosok Nabi saya yang jadi perdebatan. Semoga JM tidak bisa mengajari kami tentang Islam rasional. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Supaya nanti kalau aku mati itu sudah aku transfer ke kalian semua ilmunya, sehingga ilmu itu ada yang meneruskan gitu ya.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Tapi jangan hanya ingat toh, mempersiapkan dengan bekal apa dia mempersiapkannya sehingga bekal itu bisa dibawa mati gitu ya. Oke. Alive, alhamdulillah Islam rasional. Salam dari Depok. Sehat, sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas yang ada di Depok. Abah kita dari Bogor Timur, terima kasih Islam rasional. Ya. Ini senior kita Abdul Qadir Pamekasan ini mantap ya. Dia tulis mantap tuh. Ada Isra, menjadi inspirasi baru bagiku. Isra itu Islam rasional. Pandai kali sesepuh kita ini ya. Jadi disingkat Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Itu silakan dibaca itu komennya teman-teman ya. Nah, ini Oposites. Ini dia datang pergi. Ini sahabat lama. Dulu kami saling bahu-membahu ketika dakwah di Facebook. Ini Jakarta rumahnya dan sahabat lama, tapi dia mungkin sibuk, mungkin apa. Ini dia masuk lagi ya. Iya benar, tindakan penyelamatan atau rescue action. Rescue action. Semalam itu mau aku tulis begitu tajuknya, tapi aku lagi blank, apa sih bahasa Inggrisnya gitu, lupa. Kalau misalkan ingat rescue action aku tulis begitu ya. Jadi di sini tinggal pakai Indonesia, tindakan penyelamatan. Terima kasih atas informasinya untuk Kang Mas Oposites di Jakarta. Berikutnya Kang Mas Edi Margono di Jogja, oke. Waalaikumsalam. Green Yoya itu ya titip catatan, monggo silahkan ya dilihat. Nah ini Pak dosen kita hadir lagi ini ya. Yang disalibkan orang Yahudi, yang menyalibkan orang Yahudi, yang membantah non-Yahudi 600 tahun kemudian. Salam rasional. Iya, benar demikian, tetapi kita harus tahu ya. Bantahan itu datang dari dia yang dihormati oleh Yahudi. Jadi cara pandangnya tidak terpotong, tidak parsial. Dia harus holistik. Kita harus tahu bagaimana peta jalan Abrahamic faith. Begitu ya. Jadi Yahudi, Nasrani, ya, Islam itu dari satu sumber yang sama. Ya, yang kemudian Nasrani berkembang menjadi Kristen itu hal lain ya. Tetapi itu dari satu sumber yang sama. Jangankan 600 tahun, 1000 tahun sekalipun tidak ada masalah. Karena kita tidak maha tahu. Tapi kenapa setelah 600 tahun kok bisa tahu? Ya karena diberi oleh yang maha tahu. Siapa yang maha tahu itu? Dialah yang memberikan aturan main yang disebut Abrahamic faith atau anak-anak Abraham. Kita mulai dari Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, begitu Pak dosen cara pandangnya ya. Jadi jangan terpotong. Ya. Jadi itu dari satu sumber yang sama. Kalau dalam perspektif Yahudi mereka menyebutnya YHWH ya. Kalau dalam perspektif Islam menyebutnya Alif Lam Lam Ha. Gitu ya. Oke, terima kasih, sangat rasional. Iya, sangat rasional. Kalau dipahami seperti itu. Kalau dipahami parsial ya jadi kacau. Ya. Makanya Islam itu juga beriman kepada kitabullah yang terdahulu. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabi baru. Sudah ada nabi-nabi terdahulu sebagai seniornya. Bahkan Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengikuti jejak Abraham. Kalau di Al-Quran disebut Mila Ibrahim, atau dalam bahasa Yahudi disebutlah dia Milata Abraham. Begitu ya penjelasannya untuk Pak dosen kita ya Arlison Ginting MTH. Jadi sangat rasional, sangat ya, karena dia holistik.
Kalau dipahami terpotong ya jadi kacau. Gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Pepep Hendrawan, biar telat nyimak Gus, kangen kajiannya. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Pernah jadi kurir ini Palembang ya, terima kasih alhamdulillah. Sahran Gipari malam juga ada kajian. Kemarin tuh sibuk jadi syutingnya malam ya. Terima kasih. Kang Nurkolis Brebes nyimak salam Islam nasional. Oke. Kiki PSG Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak Tuan Guru JM. Oke, terima kasih ya. Ini Kang Mas Ali M Muhtarom. Ternyata orang yang ditangkap disalib tentara Romawi itu bukan Yesus. Sebab ketika orang yang ditangkap diinterogasi Lukas 22, 66 sampai 69, dia mengatakan dirinya bukan Yesus, bukan Mesias. Anak manusia yang mereka cari. Karena anak manusia yang mereka cari itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Lukas 22, 69. Itu artinya Allah YMK ini apa? Nggak ngerti aku. Apa sih itu? Oh, yang Maha Kuasa telah selamatkan Yesus sebelum penangkapan sebagaimana Quran surat An-Nisa 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. www.https www. Oke. Seperti aku bilang, kita tidak dalam rangka mengkomparasi ya, tapi terima kasih masukannya dan itu sesuatu informasi yang bagus ya. Jadi kita memang murni membahas dari sudut pandang Quran ya, gitu. Apa ini? SA1 ya. Ulama kecerdasannya relevan dengan zamannya. Baru kecerdasannya juga demikian. Hanya saja pembedanya stylisnya. Apa ini maksudnya? Oke, terima kasih Kang SA ya. Kang atau Mbak ini nggak tahu aku ya. Di mana tolong alamatnya disebutkan. Kemudian Kang Mas Hermana Natawijaya. Oke, terima kasih. Empu 99 juga terima kasih ya. Bandung Kang Yanto Hermanto, terima kasih. Hussein Darwin ya. Hadir dari Madura Pak Subandi. Oke. Dok Rama kabar ya, Tretetan Madura. Ya. Dari mana ini Maduranya? Nggak dijelaskan ya. Apa Sumeneb atau Pamekasan atau Bangkalan ya? Nggak dijelaskan. Oke, terima kasih. Ahmad Diman, oke terima kasih. Oke, cukup ya. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Oke. Kita lanjutkan ya, pelan-pelan supaya bisa jelas. Sekarang begini. Aku sudah bilang kemarin ya. Permasalahannya ya, ulama-ulama dulu itu dia terjebak langsung ke masalah itu kan begini. Mengangkat ya, mengangkat ya. Terus ini tidak didiskusikan. Mengangkat seperti apa? Mengangkat anak karena dia nggak punya anak, mengangkat menteri karena dia presiden, ya kan harus dipahami. Mengangkat bata karena dia kuli, ya. Apalagi ya, mengangkat apa? Mengangkat air bisa ya, mengangkat air karena dia perlu air banyak, ya. Cuman sayangnya kata mengangkat ini tidak dalam perdebatan diskusi mereka. Mereka langsung diangkat itu jasad dan rohnya ini yang diperdebatkan.
Ini ya. Padahal seharusnya masuknya ke sini dulu. Diperdebatkan ya. Ke mengangkatnya ini dulu. Gitu loh ya. Bukan ke sini, ini sudah terjebak. Ya. Jadi diskusinya bukan jasadnya apa ruhnya apa jasadnya, apa sama jasadnya dan ruhnya, bukan begitu. Ya itulah, karena dongeng sudah masuk, ya, sehingga begitu. Dongeng itu dari mana? Dari hadis. Hadis itu dari mana? Dari seseorang yang dulunya mu'alaf. Di Al-Quran tidak tertulis. Memang ada orang bisa hidup di langit, memang ada bisa orang hidup di surga. Ya. Ya. Oke, aku kasih penjelasan lagi ya. Ya. Aku sudah beberapa kali mengatakan ya, dan itu di Alkitab itu jelas sekali tertulis. Kenapa sih Yahudi itu mau menghabisi Kanjeng Nabi Isa? Apakah untuk menebus dosa? Nah, ini juga untuk Pak dosen, ini sama Pak dosen. Coba Pak dosen gini, Pak dosen tanya sama orang Yahudi. Karena kan itu kan peristiwa Yahudi itu. Tentang penyaliban itu. Ya, apakah Yesus itu disalib untuk menebus dosa? Karena kalau kita baca di Alkitab itu dengki. Kedengkian itu yang membawa Yahudi tengah itu untuk menyalibkan Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Dengki. Ini ya. Jadi ini asik Pak dosen ya. Kita kan sama-sama belajar ini, diskusikan. Coba tanyakan. Ya. Kalau kita merujuk ke Alkitab, sebentar. Ya. kan karena dengki gitu ya. Jadi di sini kalau Pak dosen kan gini, yang disalibkan orang Yahudi, yang menyalibkan orang Yahudi, ya, yang membantah non Yahudi 600 tahun kemudian, sangat rasional. Iya, sangat rasional dengan penjelasan seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, sekarang yang disalibkan orang Yahudi, yang menyalibkan orang Yahudi, yang membantah orang Kristen. Karena menurut orang Kristen, Yesus disalibkan untuk menebus dosa mereka. Dosa dari Hong Kong apa? Coba tanyakan pada orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan menyalibkannya karena dengki. Gitu loh. Karena dengki. Bukan untuk menyalibkan karena ini supaya misalkan Yahudi datang ya. Ini Yesus disalib aja lah. Untuk apa itu? Biar dosa-dosa Kristen itu bisa lunas. Kan nggak begitu. Dia bilang apa? Karena dengki. Ya. Disalibkan itu adalah, kalau kita baca mana ya bukunya ya. Tentang penyaliban bukunya Bapak mana ya? Coba ini di bawah terus. Nah, ini. Kalau kita baca di buku ini, ya, kita baca di buku ini yang nulis doktor alumni Leiden Belanda, bukan kelas-kelas pinggir jalan. Ya, Yesus itu oleh Yahudi dijatuhkan serendah-rendahnya ke titik nol. Ya, jadi Yesus itu dengan memilih metodologi penyaliban itu untuk merendahkan harkatnya, dijatuhkan sampai serendah-rendahnya, dengan bahasa sastranya direndahkan ke titik nol. Karena apa? Karena dengki. Itu loh. Ya. Karena dengki. Bukan karena untuk menebus dosa. Silakan Pak Pendeta tanyakan. Ya. Oke. Karena dengki ya, karena dengki. Berarti karena dengki itulah, teman-teman juga supaya tahu, era itu Israel itu ada power sharing. Otoritas hukum itu ada di tangan Rom atau Romawi
sebagai penjajah, ya. Dan otoritas keagamaan itu ada di tangan tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada otoritas politis dipegang oleh Rom, otoritas teologis dipegang oleh Yahudi. Makanya ketika ada apa-apa yang itu berkaitan tentang hukum, Yahudi nggak bisa semena-mena terus melakukan semaunya, enggak. Dia harus bicara dulu dengan orang-orang Rom, penguasa Rom, ya, sebagai pemegang otoritas yuridis. Ya. Oke, begitu. Begitu juga ketika mau disalibkan kan diserahkan dulu Yesus itu, ya, ke penguasa ya Rom saat itu. Ya. Maka ada di mahkamah itu diadili, ditanyai seperti itu, ya. Oke. Sekarang begini, kembali ke sini. Karena dengki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengki, ya. Bukan karena tebus-tebusan dosa, nggak ada. Dalam benak Israel nggak ada ceritanya tebus-tebusan dosa, nggak ada. Ya. Oke. Tapi bagaimanapun tentu kita dalam aktualisasi sosial kita harus hormati, ya. Kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa mereka, ya itu harus kita hormati. Cuma kan kita berbicara sekarang dalam tataran akademis. Ya boleh kita sanggah, memang tersanggah karena dengki. Maka dia direndahkan, ya, ke titik nol, direndahkan. Ingat ya, Yesus direndahkan ke titik nol. Makanya ketika aku bikin penjelasan di YouTube bahwa Yesus tersalib telanjang, ya ampun, banyak sekali teman-teman Kristen yang salah paham, dikira aku itu menghina Yesus. Aku ini Islam, disuruh itu menghormati semua para nabi termasuk Yesus. Gitu loh. Kalau aku ngomong Yesus itu telanjang, disalib, itu bukti penyalipan ini memang akan merendahkan Yesus ke titik nol. Bukan hanya disalib tapi ditelanjangi. Karena di kitab Yohanes ada sebuah diksi kitona. Kitona itu sempak. Ini lagi kita Pak dosen ini kan dosen bahasa Yunani, ya. Coba jelaskan apa itu kitona supaya kita sama-sama mendengar. Jadi orang yang sudah sempaknya dilucuti kan ya telanjang, kemana lagi. Bukan aku menghujat, menghina. Tidak boleh, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Aku menghormati Yesus. Perkara cara pandang kita berbeda tentang melihat Yesus, itu hal lain. Ya itulah perlunya kita diskusi. Gitu loh ya. Tapi jangan bilang aku menghina Yesus. Ya, oke, di sini. Ingat ya. Direndahkan. Ya, direndahkan ke titik nol. Titik nol. Oke. Ya, gunakan ke titik nol. Sekarang lihat ini. Quran An-Nisa 4158 ya. 4158. Buka anumu. Al-Qur'anmu juga buka. 4158. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ya 158. Graito, tolong ejakan ini. Aku tulis di sini ya. Aku tulis di sini karena kita akan mendekonstruksi ini terjemahannya. Ya. Aku tulis di sini ya. Ingat ya. Karena kedengkian Yahudi ya, maka Yahudi menyalibkan Yesus dengan otoritas Romawi ya. Ya, dengan cara itulah Yesus mau direndahkan di titik nol. Sampai ditelanjangi itu penyalibannya. Ya. Ingat kata diksi rendah ya.
Jadi harkatnya itu mau dihancurkan, ya. Oke. Ingat ya, rendah ini, ingat rendah. Ini aku hapus. Ya. Kasih air dikit supaya agak ya. Jadi terjemahan ini perlu kita cari yang lebih gampang untuk kalian terima, ya. Supaya jangan lagi ngomong ada orang hidup di langit, hidup di atas mana kok. Ya, supaya ngerti. Gitu. Ya. Yang ini kan sudah 157, maka aku hapus saja sekarang. Ini aku ganti supaya tempatnya cukup 158, ya. Ya, apapun yang bisa kita pakai lah ya. Yang penting kalian paham dari penjelasan ini ya. Adanya ini ya ini aja. Oke. Gitu. Ini surat 4158 terjemahannya. Sebentar. Oke, baca. Tetapi Allah telah mengangkat. Perhatikan ya, mengangkat. Masih huruf merah. Karena ini yang jadi perdebatan. Mereka tidak memperhatikan ini. Langsung yang diangkat jasadnya atau rohnya. Harusnya ke sini dulu. Mengangkat Isa kehadiratnya. Itu sebetulnya bahasanya alaihi itu ya, nggak apa-apa lah ya. Kehadiratnya. Begini. Oke, ya. Sekarang kalian perhatikan ya, bahwa kata mengangkat ya, ini ya, mengangkat ini ya, ini itu terjemahan dari rofa'a tuh. Rofa'a itu lihat ke anunya, tulisannya apa? R terus enggak latinnya aja. Enggak ada O. R O F A. Gini kan? A lagi sudah H. Sorry. Ya. Nih ya. Dari diksi inilah itu diterjemahkan menjadi mengangkat. Nih. Ya, mengangkat. Sekarang kita coba cari di Al-Qur'an, rafa'a ini artinya apa saja sih? Artinya apa saja? Ya. Karena kalau mengangkat di sini, kalian terus memahami bahwa mengangkat itu seperti yang kemarin aku bilang begini. Makanya debatnya itu bukan mengangkat itu harusnya seperti apa dipahami, enggak, langsung masuk. Ini jasmaninya yang diangkat, rohaninya yang diangkat, apa jasmani dan rohaninya. Mereka tidak memperdebatkan diksi mengangkat ini. Dan kalian tidak merujuk ke original teksnya, langsung rame di terjemahannya. Ya kacau. Oke, ya, sekarang kita lihat. Mari ya. Kita lihat ya.
Kamu bisa buka ya, bisa buka di kitab yang keenam, surat yang keenam ya, surat yang keenam. Surat yang keenam ya. Sebentar. Surat yang keenam. Ayatnya yang 165 coba. Surat yang keenam ayatnya 165. Ya. Aku bacakan begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah, kamu situ saja, jangan kemana-mana, Bapak perlu nanti. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, ya. Dan dia mengangkat, ya, dalam kurung derajat, sebagian kamu di atas yang lain. Nah terus itu gimana itu? Apa khalifahnya naik ke sana setelah diangkat? Naik, entah kamu bilang ke langit, entah kamu bilang ke surga, terserahlah. Apa terus naik ke sana, tidak berpijak di bumi lagi? Coba otaknya dibukalah sekali-sekali, ya. Ngaji kan gitu, supaya bodohmu itu hilang. Ya, mengangkat ya sebagian kamu atas yang lain untuk menguji kamu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia mengampuni, sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Gitu ya. Sekarang kita lihat mengangkat itu, kalau kita tarik ke original teksnya itu sama. Rofa'ah ya, rofa'ah ya, rofa'ah ya, mengangkat. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini nih dia. Ya. Oke, mengangkat. Mengangkat. Oke. Ya, sudah itu ya. Sekarang kamu lihat yang aku kasih tanda merah. Kamu lihat ya, yang aku lingkari merah, itu rafa'ah juga itu. Apa di situ diartikan? Meninggikan. Ya, meninggikan. Ya. Meninggikan artinya dia juga bisa rafa'ah itu diterjemahkan meninggikan. Maka kalau ini aku ganti meninggikan, itu juga bisa. Lihat ya. Kalau aku ganti meninggikan, itu kamu lebih gampang memahaminya. Karena kamu terjebak biografis kalau mengangkat. Ya. Meninggikan. Lihat itu. Ya. Tetapi Allah telah meninggikan Isa ke hadiratnya. Kenapa Allah meninggikan? Otakmu buka, aku sudah jelaskan tadi. Karena Yahudi merendahkan ke titik nol. Nih. Ya. Ketika Yahudi ingin merendahkan kekasihnya, ketika Yahudi ingin merendahkan kekasihnya Kanjeng Nabi Isa ke titik nol dengan cara disalib, ditelanjangi seperti itu, Allah tidak ridho. Maka Allah meninggikan. Jelaskan. Kalau pakai diksi meninggikan ini supaya kamu tidak lagi terangsang naik ke atas, mengangkat, hidup di langit. Ada nggak orang hidup di langit? Ya, sampai sini dulu ya. Jadi aku dekonstruksi Quran surat An-Nisa surat 4 ya 158 ini ya. Rafa'anya aku terjemahkan meninggikan. Tetapi Allah telah meninggikan Isa ke hadiratnya.
Kenapa Allah meninggikan? Karena Yahudi tengi mau merendahkannya lewat salib dan ditelanjangi. Allah tidak ridho. Kekasihnya direndahkan, maka Allah meninggikannya. Ya, manusia punya makar, Allah juga punya makar. Makar Allah lah yang tentunya menang. Nah, paham nggak kalian apa arti makar menurut Al-Quran? Manusia punya rencana strategi, Allah juga punya rencana strategi. Rencana dan strategi Allah lah yang akan menang. Nih. Ya. Oke. Udah berapa lama nih? Sudah hampir 1 jam ya. Sampai di sini dulu penjelasannya. Ini berseri nanti ya. Ayat demi ayat supaya kita bisa memahaminya secara tuntas. Dan aku ingatkan ya, ini bukan komparasi ya. Sudut pandangnya Qur'ani ya, Qur'ani. Oke, sampai di sini dulu ya, semoga kita semua dalam rezeki yang barokah ya dan kesehatan yang prima. Jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, jaga imanmu ya. Semoga ini menjadi milikmu yang paling dalam ya. Sehingga nanti ketika kita mati menutup mata dalam keislaman yang aduhai, yang mantap gitu ya. Namun jangan lupa beri juga penghormatan ya kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, mereka juga saudara kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.